Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai definisi wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, yang mana dimulai dari berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo sendiri digagas oleh para mahasiswa sekolah dokter Jawa yang berada di Batavia atau Skopje. Mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda berdirilah organisasi Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, di mana selanjutnya menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini didirikan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Adapun Kongres 1 dan 2 bertujuan untuk mengunggah semangat kerjasama antar organisasi-organisasi pemuda di tanah air. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Wiyojoningrat. Dan yang terakhir dalam sejarah bangsa Indonesia ialah berdirinya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai upaya bangsa Indonesia dalam membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, di mana setiap negara itu perlu memiliki konsensus bersama demi keberlangsungan, keluhan, dan kejayaan bangsa dan negaranya. Adapun konsensus dasar bagi negara Indonesia adalah yang pertama Pancasila, di mana ini sebagai ideologi bangsa. Yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis negara Indonesia. Selanjutnya, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain, Indonesia memiliki identitas NKRI diantaranya. Yang pertama adalah Sang Saka Merah Putih, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, yang ketiga adalah Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya memasuki materi nilai bela negara. Kita terlebih dahulu memahami apa itu bela negara. Bela negara merupakan tekad sikap perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kebanggaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah salah satunya dilaksanakan dengan melalui pendidikan kewarganegaraan, dengan pembinaan kesadaran bela negara, dengan menanamkan nilai-nilai negara.
Menanamkan nilai-nilai negara diantaranya yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan menegara, yang ketiga setia pada Pancasila, dan yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun untuk contoh implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh kita sebagai ASN sebagai berikut. Yang pertama, bangga sebagai warga negara Indonesia dengan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, bersikap, berbuat sesuai peran tugas dan fungsi ASN. Yang ketiga, menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, cepat, tepat, dan santun. Yang terakhir, kita dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai perkembangan iptek dan teknologi. Demikian pemaparan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.